webinar kelas kita untuk sesi keempat kali ini. Halo Mas Aidil, apa kabar? Halo Monica, baik. Alhamdulillah, apa kabar? Mungkin Mas, kita kan berbicara terkait dengan financial planning begitu ya, atau perencanaan keuangan. Nah, di tengah pandemi ini sebenarnya pelajaran keuangan apa sih yang dapat kita ambil begitu di masa-masa sulit seperti ini? Wah, sebenarnya banyak sekali ya pelajaran yang kita bisa ambil. Jadi gini, saya kan jadi financial planner di Indonesia udah dari tahun 2000, jadi saya pulang dari Amerika. Kemudian di financial planner kita mensosialisasikan lah bagaimana caranya mengatur keuangan yang baik dan benar gitu ya. Nah, selama ini kalau yang ikutan kelas, ikutan seminar itu kan nggak pernah kebayang ya, kalau kondisi lagi darurat, kondisi lagi nggak bagus seperti sekarang, ini apa sih yang terjadi? Nah, sebelum-sebelumnya kita bicara masalah financial plan itu ada bicara masalah namanya emergency fund, bicara namanya investasi yang dana liquid, bicara namanya investasi jangka panjang dan sebagainya. Selama ini kan orang hanya tidak bisa dibilang berkhayal, tapi hanya bisa membayangkan aja gitu ya. Tapi kemudian sekarang terjadi gitu. Jadi contohnya misalnya paling gampang adalah emergency fund. Ya. Iya Mas, sepertinya kita menghadapi sedikit gangguan. Dan mungkin bisa diulang sekali lagi begitu Mas, pelajaran apa aja sih intinya yang dapat kita ambil di tengah pandemi atau di tengah masa-masa sulit seperti ini? Ya, tadi saya sudah coba katakan bahwa salah satu contoh yang paling sering kita sosialisasikan ke masyarakat adalah bagaimana pentingnya punya yang namanya dana darurat atau emergency fund gitu ya. Dana darurat itu kan adalah dana yang memang kita set aside, kita sisihkan, kita siapkan untuk kebutuhan yang sifatnya darurat. Darurat itu macam-macam gitu, bisa misalnya yang simple HP rusak, laptopnya rusak gitu ya, kecelakaan kendaraan, sampai yang paling parah adalah kondisi misalnya sampai PHK pekerjaan atau sampai sakit parah. Dan ternyata kondisi seperti itu darurat itu terjadi sekarang gitu ya, bahwa ketika ada pandemi ini tiba-tiba bisnis berhenti itu, kita harus kerja dari rumah, beberapa harus mengalami yang namanya pemotongan penghasilan, beberapa harus mengalami yang namanya PHK gitu ya. Kemudian masuk juga bulan puasa kemarin kan, jadi ternyata yang sebelumnya kita bicara hanya teori, ternyata sekarang terpakai, ilmunya kepakai. Jadi orang yang bisa survive melampaui pandemi ini biasanya orang-orang yang memang sudah menyiapkan dana darurat tadi, kemudian dana liquid gitu ya. Kemudian dia juga mungkin sudah punya asuransi. Itu adalah orang-orang yang sedikit banyaknya paling tidak terlalu terganggu terlalu parah lah ketika kondisi pandemi seperti sekarang gitu. Nah, kalau kita berbicara mengenai emergency fund atau dana darurat ini begitu ya Mas. Nah, menurut Mas Aidil ini seberapa dini kita harus menyiapkannya dan seberapa banyak begitu dari pendapatan atau income kita setiap bulan? Kalau emergency fund itu secepatnya. Jadi ketika kita mulai melakukan perencanaan keuangan, yang pertama kali wajib disiapkan justru emergency fund terlebih dahulu. Jadi kita harus punya minimal 3 bulan untuk mereka yang tidak punya tanggungan, jadi single atau mungkin dia hidup sendiri nggak punya tanggungan, artinya nggak punya tidak ada orang yang bergantung hidup dari penghasilannya dia. Nah, itu minimal 3 bulan sampai dengan kurang lebih 12 bulan untuk mereka. 12 bulan ini pengeluaran bulanan ya, 12 bulan pengeluaran bulanan untuk mereka yang sudah berkeluarga dengan lebih dari 2 orang tanggungan. Jadi punya misalnya suami istri dengan anak 2, berarti 3 tanggungan ya. Mereka harus punya 12 bulan. Nah, ini dalam kondisi yang normal. Ketika dalam kondisi pandemi bahkan bisa sampai 1,5 kali lipatnya. Jadi kalau yang 3 bulan bisa sampai 4,5 sampai 5 bulan gitu ya. Yang 6 bulan bisa sampai 9 bulan, yang 12 bulan bisa sampai dengan 18 bulan untuk berjaga-jaga gitu, di luar dari dana liquidnya mereka gitu. Jadi makanya kenapa penting, dan emergency fund justru harus dipersiapkan sebelum kita mulai berinvestasi. Tujuannya apa? Tujuannya misalnya kayak sekarang ya. Kita ngalamin kemarin dari mulai Maret itu sempat bursa jatuh kan, drop cukup dalam sekitar 40%-an, 30 hampir 40%-an. Nah, ketika kemudian terjadi darurat, emergency, kemudian pandemi, work from home, terus tiba-tiba di PHK, kalau kita nggak punya emergency fund, yang terjadi apa? Panik.
Nah, ketika kita panik, yang terjadi apa berikutnya? Kita tarik investment kita. Di saat yang bersamaan, investment kita jatuh, lagi turun. So, jadi itu udah jatuh tertimpa tangga gitu kan. Nah, kalau kita punya emergency fund, at least paling nggak misalnya buat 6 bulan lah. Berarti Maret kemarin, begitu dikasih tahu dari kantor, wah mohon maaf kamu di PHK, oh berarti saya masih punya waktu nih 6 bulan nih, gitu ya. 6 bulan saya bisa hidup istilahnya mantap, makan tabungan gitu ya. Bisa hidup dari tabungan kita sampai nanti mudah-mudahan 3 bulan dari sekarang bursa sudah mulai balik lagi, dan kalaupun sampai saya harus mencairkan uang saya dari investasi saya, kondisinya tidak dalam kondisi terpuruk atau dalam kondisi lagi jatuh gitu. Tapi kalau berbicara kita mengenai emergency fund ini sendiri begitu ya, kalau Mas Aidil sendiri melihat trennya di masyarakat saat ini, apakah masyarakat memang sudah aware gitu dari sebelum pandemi ini terjadi bahwa kita harus mempunyai yang namanya dana darurat atau emergency fund, atau ini sebenarnya awareness-nya terkait dengan emergency fund ini masih kecil gitu di negara kita? Sebenarnya gini, kalau kita bicara generasi baby boomer sama generasi X itu mungkin mereka sudah aware ya, meskipun mereka tidak menspesifik atau mengidentifikasi dana tersebut sebagai emergency fund. Contoh paling mudah misalnya ya, kalau kita tanya sama nasabah-nasabah perbankan misalnya, Bu, kenapa uangnya sekian miliar ditaruh di bank? Jawabannya simpel gitu. Tak kalau ada apa-apa gimana Mas? Kalau saya butuh uang gimana? Tak kalau tiba-tiba anak masuk rumah sakit gimana? Nah itu kan sebenarnya kata-kata kalau ada apa-apa itu kan sebenarnya emergency. Jadi tidak pernah dilabel secara khusus bahwa oh ini namanya emergency fund toh gitu ya. So, jadi yang sekarang perencana keuangan lakukan adalah kita mengedukasikan ke masyarakat bahwa ini loh namanya emergency fund. Atau yang simple deh, misalnya keluarga biasa dia nggak punya tabungan, nggak punya deposito, nggak punya apa. Begitu terjadi apa-apa yang dijual apa sama dia? Yang dijual adalah HP-nya, yang dijual perhiasan istrinya biasanya. Nah itu kan emergency fund juga gitu ya. Jadi emergency fund bentuknya bisa macam-macam. Nah, cuma sekarang sudah lebih aware karena kita sudah sosialisasi cukup lama. Masyarakat sudah mulai mengerti, terutama yang millennials. Millennials sekarang sudah sangat bagus ya. Mereka udah mulai paham bahwa oh saya udah mesti siapin nih. Jadi kalau kita lihat di sosial media, di Twitter biasanya atau di Instagram saya, itu udah mulai ramai tuh pertanyaan masalah, Mas saya mesti siapin berapa bulan emergency fund, taruh di mana uangnya, kapan saya pakai, kondisi emergency itu seperti apa sih gitu. Jadi kondisi pandemi sekarang ini sebenarnya showcase untuk nunjukin ini loh, kalau memang dan jangan ragu untuk dipakai gitu. Ada pertanyaan sampai kemarin sama saya, Mas ini kondisi kayak gini saya udah boleh belum pakai emergency fund? Ya boleh, justru ini kondisi emergency kan gitu ya. Uang ini disiapkan adalah untuk kamu pakai ketika memang kamu bermasalah gitu. Kayak contoh kasus kemarin sempat ramai di sosial media, ada orang yang kemudian gajinya dari 80 juta kalau nggak salah ya, kemudian dia di PHK, terus sementara dia mesti bayar cicilan rumah, cicilan mobil 20-30 jutaan ya gitu ya, dan dia panik gitu kan. Dan itu salah satu contoh bahwa mereka tidak punya emergency fund. Atau ada kasus juga yang seminggu berikutnya adalah yang seseorang punya penghasilan 20 juta, terus penghasilannya dipotong 50%, jadi nggak di PHK tapi dipotong 50%. Sementara dia ngomel-ngomel gitu di sosial media, misu-misu bahwa Mas saya masih mesti bayar cicilan cicilan mobil 4,5 juta, cicilan rumah 5 juta. Jadi tinggal 9,5 juta aja, cuma tinggal punya uang 500.000 untuk itu. Padahal kalau dia punya emergency fund, let's say dia punya emergency fund 12 bulan, berarti kan dia masih ada 120 juta tuh. Ya, atau mungkin 200 jutaan ya. So 200 juta kalau income-nya turun jadi 50%, jadi cuma 10 juta, dia kan masih bisa nutupin 50% dari income-nya dengan menggunakan emergency fund-nya dia. Itu salah satu contoh ya. Jadi sebenarnya banyak sekali showcase contoh-contoh dari pandemi ini yang bisa dipakai jadi pelajaran, dan mereka yang memang sudah mempersiapkan emergency fund sebelumnya justru malah sekarang bisa merasakan, oh iya ya, ternyata teorinya Mas Akbar tuh betul ya, bahwa emergency fund memang harus disiapin gitu. Memang berguna begitu ya. Iya. Tapi kalau dari bentuknya sendiri begitu ya Mas, apakah emergency fund ini patut kita samakan dengan tabungan begitu? Karena mungkin orang nabung ya mereka juga mikirnya ini emergency fund, tapi mungkin tabungan ini sebenarnya diperuntukkan untuk hal-hal lain dan bukan untuk emergency fund atau di kondisi-kondisi darurat begitu. Nah, bagaimana Anda melihat ini harus dipisah begitu emergency fund dan juga tabungan, atau boleh digabung ini sebenarnya? Ya, jadi gini, emergency fund itu memang sebaiknya dipisah ini, karena kalau digabung yang terjadi adalah bawaannya gatel ya, bawaannya mau dipakai lah, tiba-tiba mesti
mau belanja inilah, belanja itulah gitu. Jadi memang sebaiknya dia disimpan secara terpisah, di mana kita hanya mengakses dana tersebut ketika dalam kondisi emergensi gitu. Sekarang fungsi tabungan yang disebut dengan tabungan gitu, apalagi kayak BCA sekarang, itu sebenarnya sudah berubah fungsi kan. Jadi orang kalau naruh uang di tabungan itu bawaannya bawaannya gatel mau pakai. Karena kenapa? Karena aksesnya sangat mudah gitu. Kita bisa pakai debit card, bisa pakai ATM, bisa pakai M-banking, bisa pakai internet banking gitu ya. Nah, makanya kenapa rekening tabungan sekarang ini mungkin lebih cocok disebut dengan namanya rekening cash management account. Jadi kalau mau emergency fund, rekeningnya boleh pakai rekening tabungan, tapi terpisah dari rekening utama kita, dari rekening yang kita terima gaji bulanan, rekening cash flow bulanan tuh harus dipisah gitu supaya nggak tercampur dan tidak terpakai gitu ya. Nah, kemudian kalau ternyata dananya udah cukup banyak gitu kan, dana relatif tergantung dari pengeluaran kita ya, kebutuhan kita. Kalau relatif dana cukup banyak, kita bisa menggunakan beberapa produk keuangan atau beberapa instrumen keuangan. Jadi tabungan itu salah satunya, itu pasti ya. Kemudian level berikutnya adalah deposito, dengan catatan pada saat kita cair mungkin kita nggak kena penalti, tapi bunga mungkin nggak dibayar gitu ya. Masih nggak masalah, yang penting kita bisa cair, bisa akses dalam waktu cepat, hitungan cepat gitu ya. Terus kemudian ketiga, kita bisa menggunakan produk namanya reksadana pasar uang misalnya. Itu juga salah satu produk yang bisa dipakai untuk emergency fund, karena kecepatan kita mencairkan. Biasanya reksadana pasar uang tuh butuh waktu sekitar 1-2 hari, maksimal bisa sampai 5 hari uangnya cair gitu ya. Terus kemudian instrumen keuangan lain yang non banking, non paper, misalnya kita bisa gunakan tadi contohnya emas ya. Emas itu bisa emas perhiasan, bisa emas batangan gitu ya. Jadi itu adalah emergency fund kita. Jadi kalau misalnya mau ditanya pertanyaan misalnya kayak Monica gitu, Mas aku belum punya emergency fund, ini startingnya dari mana? Paling simpel pertanyaan saya adalah, Monica punya perhiasan apa? Gitu ya kan? Oh aku punya ini Mas, aku punya cincin emas, cincin berlian, kalung segala macam. Oke, coba hitung berapa nominalnya. Kurang lebih mungkin sekitar kalau dirupiahin 20 juta. Yaitu that's a start point. Itu adalah emergency fund kamu di awal, sampai kamu mulai nambah setiap bulan sesuai dengan jumlah berapa emergency fund yang harus dipersiapkan gitu. Berarti ini bentuknya tidak harus cash saja begitu ya, tapi bisa berupa seperti yang Mas katakan tadi, seperti emas begitu ya, baik emas batangan atau emas perhiasan. Dan berarti ini tidak harus cash saja begitu yang namanya emergency fund. Harus ada yang berbentuk cash, karena kalau di saat-saat di saat-saat kita butuh sekali kan kita harus pakai gitu ya. Jadi tadi saya kasih contoh itu kalau jumlahnya besar, karena saya pernah ngalamin kita punya klien yang emergency fund-nya hampir 400 juta. Kan nggak mungkin semuanya dipegang dalam bentuk cash kan, sayang juga gitu. Jadi dari 400 juta itu kita bagi-bagi gitu. Ada sekitar 100 jutaan sampai 100 ada sekitar 50 jutaan dia taruh di rekeningnya dia, tabungan. Kemudian ada sekitar 100 sampai 150 jutaan dimasukin ke deposito. Kemudian ada sekitar 40%-nya lagi dalam bentuk lain, bisa emas, bisa reksadana tadi gitu. Tapi yang paling penting gini. Bisa juga sekalian diinvestasikan begitu ya. Betul. Yang paling penting adalah gini. Yang paling penting adalah emergency fund itu kita butuh kecepatan mengakses dan menggunakan, gitu ya. Tadi makanya kenapa? Likuiditasnya ini penting ya Mas ya. Kecepatan. Ya, likuiditas nomor 1. Makanya kenapa porsi emas itu paling sedikit di belakang. Karena contoh kayak kemarin waktu pas pertama kali diumumkan PSBB gitu, itu kan semua toko emas tutup gitu ya. Kalau kita nggak punya cash sama sekali, terus kita mau jual emasnya mau jual kemana kan gitu kan? Kecuali kita punya rekening emas, nanti lain lagi gitu ya. Jadi tahapannya tetap kita pakai tabungan dulu. Setelah pakai tabungan, baru kita pakai deposito. Habis deposito, baru kita pakai reksadana pasar uang, ya kan? Habis itu baru kita pakai emas gitu. Nah, tapi kalau di saat-saat sulit seperti ini, begitu ya, kalau menurut Mas sendiri, ini perlu nggak sih sebenarnya kita meningkatkan porsi dari emergency fund ini dari pendapatan kita setiap bulan nih? Misalkan nih, tiap bulan nih aku sisihin 20% buat emergency fund. Nah, di tengah ketidakpastian dan juga di pandemi seperti ini, menurut Mas perlu ditingkatkan nggak? Berarti ya udah 30% buat emergency fund atau buat tabungan gitu. Ya, betul. Dalam kondisi yang tidak pasti, tadi saya sudah katakan ya, dalam kondisi yang tidak pasti, emergency fund kita harusnya naik antara 25% sampai 50% dari yang seharusnya. Jadi kalau saya punya emergency fund, harusnya saya mesti siapkan equivalent dengan 6 bulan kebutuhan. Paling gampang kita masukkan angka lah. Misalnya saya tiap bulan menghabiskan 10 juta gitu ya. Nah, kemudian berarti saya mesti punya emergency fund 60 juta. Nah, dalam kondisi pandemi ini, sebaiknya saya naikkan menjadi paling enggak antara berapa tadi? Misalnya
60 juta, saya naikkan antara 75 sampai 90 juta. Artinya apa? Saya harus mulai masukkan lebih banyak dana ke emergency fund saya. Hanya untuk berjaga-jaga. Tapi ketika nanti kondisi membaik, entah itu bulan Juli, entah Agustus gitu ya, ketika benar-benar new normal sudah mulai jalan lagi, kita udah back to business lagi, dan ketika tidak ada ancaman, yang paling penting sih adalah ancaman PHK gitu ya. Kalau biaya hidup segala macam masih nggak masalah gitu ya. Kalau penurunan penghasilan masih oke gitu, kita masih bisa subsidi dengan cara lain. Tapi ancaman PHK. Tapi ketika kita balik kerja ke kantor dan dilihat kondisi kantor kita nggak ada masalah, nggak ada ancaman PHK, dan kondisi pasar udah mulai normal lagi, orang udah beraktivitas, di saat itu kelebihan emergency fund kita bisa kita kembalikan, switching masuk ke investasi gitu. Jadi dalam kondisi seperti situasinya begitu ya Mas ya. Tapi kalau di saat seperti ini, Mas sendiri ini menyarankan agar kita meningkatkan porsi untuk emergency fund begitu. Iya, betul sekali. Karena jaga-jaga aja kan, kita kan nggak pernah tahu nih prediksi orang COVID ini ada yang sampai Juni, ada yang sampai Agustus, ada yang sampai akhir tahun, bahkan yang bicara masalah vaksin sampai tahun depan. Jadi kita jaga-jaga aja gitu kan. Tadi uangnya memang buat jaga-jaga gitu ya. Iya, benar sekali. Dan tadi Mas sempat berbicara mengenai PHK. Memang kita ketahui saat ini banyak sekali teman-teman kita yang harus kehilangan pekerjaan mereka, dan bahkan mungkin banyak sekali yang penghasilannya ini harus berkurang sangat drastis sekali gitu. Nah, memasuki fase new normal ini, menurut Mas bagaimana sih, apa sih yang perlu kita lakukan agar cash flow kita ini tetap sehat gitu? Oke, saya ada materi, boleh saya share kali ya? Iya, boleh. Boleh ya. Mudah-mudahan bisa di-share ya di sini. Oke, coba lihat. Oke. Nah, kelihatan ya? Ya. Nah, mungkin saya sebelum kita nanti ngobrol lagi tektokan, mungkin saya akan coba tunjukkan apa sih yang kita bisa lihat dan antisipasi. Ini Good Financial Plan in New Normal, ya. COVID versus new normal itu ininya apa namanya, topik besarnya. Apa sih yang terjadi? Yang terjadi adalah perubahan udah pasti. Jadi kita harus bisa berubah dan kita harus bisa fleksibel. Apa yang berubah, otomatis kehidupan kita berubah gitu ya. Nggak akan bisa seperti kemarin lagi gitu, nggak sebebas seperti kemarin. Kita masih bisa hangout, masih bisa ketemu teman, tapi masih ada jarak gitu ya. Masih bisa olahraga, tapi ada jarak gitu ya. Semuanya ada protokolnya, terutama sampai dengan nanti vaksin. Nah, otomatis perubahan hidup ini juga akan mengacu kepada perubahan keuangan gitu. Itu udah pasti gitu ya. Makanya kenapa kita mesti siap juga dari sisi keuangan, dan apa aja do's and don't-nya, apa yang akan naik dan apa yang akan turun, kita akan bahas nanti. Kemudian otomatis juga seperti yang terjadi udah 2 bulan terakhir, ketergantungan kita pada teknologi pasti meningkat. Ya kayak sekarang aja ini acara kita online gitu ya. Online, menggunakan jaringan, menggunakan internet dan sebagainya, itu salah satu yang pasti terjadi gitu ya. Nah, kemudian tadi kalau udah online udah pasti jelas, kita bisa lihat di sini teknologi on everyday life ya, awareness terhadap kesehatan meningkat, transaksi keuangan sedapat mungkin menggunakan metode cashless. Jadi ini juga penting. Jadi ketika nanti kita mulai beraktivitas ya, sedapat mungkin ketika kita melakukan transaksi menggunakan cashless. Cashless supaya apa? Supaya tadi meminimalkan risiko kontak, meminimalkan risiko ada bakteri, virus di uang kertas. Itu kan salah satu katanya ya, kan ini kata pakar kesehatan, salah satu yang bisa mentransfer virus dan bakteri itu adalah uang itu kan. Terus itu ya. Terus kemudian kedua, transaksi pada pasar modern menggunakan kartu debit ya, otomatis. Jadi kalau kita datang ke supermarket, kita nanti masuk ke mall segala macam, sebisa mungkin kita menggunakan kartu debit. Tadi tujuannya adalah meminimalkan less contact dan juga supaya nggak kena dari uang kertas tadi. Terus transaksi pada pasar tradisional, usahakan menggunakan e-wallet. Nah, sekarang ini udah mulai banyak sekali gitu ya, e-wallet yang mereka sudah masuk ke pasar-pasar level-level ITC, level-level pasar Jaya itu udah banyak sekali mereka yang udah pakai QR code, kita tinggal scan. Kalau ada fasilitas itu digunakan, dipakai gitu ya. Sekali lagi ujungnya apa? Tujuannya adalah untuk meminimalkan kontak kita dengan si penjual ya, dan juga supaya kita nggak pegang uang kertas tadi. Dan juga otomatis transaksi jarak jauh ya, kita beli secara online, belanja online shopping segala macam, kita melakukan transfer, m-banking, internet banking dan sebagainya. Jadi inilah teknologi yang akan tadinya mungkin terutama di pasar modern dan pasar tradisional ya, tadinya orang masih tetap pakai uang cash kan. Nah sekarang kesempatan nih para merchantnya juga, para pelaksana e-wallet juga gitu ya, untuk semua berlomba-lomba sekarang kita menjadi cashless society gitu. Jadi mungkin udah hampir kayak di Cina ya. Di Cina kan katanya pengemis aja udah pakai QR code gitu ya. Ya, so, jadi itu salah satu ininya.
untuk teknologi. Kemudian kita lihat yang berubah apa? Nah, yang berubah tadi pertanyaan Monica, nomor satu kita dari sisi income dulu sebelah kiri. Income mempertahankan penghasilan utama. Nah, penghasilan utama ini meskipun kita sekarang, kantor nggak masalah nih, nggak ada, kira-kira nggak akan ada PHK. Tapi tidak ada salahnya kita kemudian menambah skill. Saya bicara dengan banyak sekali teman-teman yang backgroundnya HR. Ada salah satu GM dari perusahaan yang cukup besar juga, masuk blue chips juga. Saya ngobrol sama dia bilang, nanti bisa jadi akan ada perampingan organisasi. Arti kata, satu orang bisa tidak hanya mengerjakan satu fungsi, tapi dia bisa mengerjakan multiple function karena kantornya kan masih shift-shiftan. Ada sebagian orang yang kantornya di rumah gitu ya. Jadi orang ini yang kantor di kantor harus juga bisa membackup pekerjaan yang kantor di rumah misalnya. Itu salah satu contoh. Jadi nggak ada salahnya kita nambah skill apapun yang bisa nanti berhubungan dengan pekerjaan kita, terutama yang ada hubungannya sama teknologi. Jadi skill bisa nge-zoom, skill bisa macam-macam lah gitu ya. Itu akan sangat membantu gitu ya. Nah, dengan cara seperti itu, ketika nanti perusahaan harus memutuskan, misalnya terjadi perampingan organisasi, memutuskan ini yang mana nih yang mesti saya lepas ya gitu. Jadi kita nggak masuk ke dalam shortlist daftar tadi. Itu salah satu cara untuk kita mempertahankan penghasilan utama kita gitu. Karena kita masih belum tahu ini sampai dengan vaksinnya dapat tahun depan, ini sebenarnya masih tetap dalam kondisi yang gray area gitu ya. Terus dua, cari penghasilan tambahan. Ini terutama buat mereka yang terkena PHK atau mereka yang terkena penurunan penghasilan. Nah, sekarang ini udah ada beberapa aplikasi-aplikasi, kebetulan salah satunya punya teman saya juga, yang menawarkan pekerjaan tambahan part-time dengan location base gitu. Jadi, Anda kerja di Jakarta, tinggal Jakarta Selatan atau Jakarta Pusat, apa sih pekerjaan part-time sekitaran situ? Apakah jadi kasir, apakah jadi barista, apakah menulis gitu ya, dan lain sebagainya. Banyak sekali pekerjaan yang bisa nambah penghasilan kita, terutama buat mereka yang penghasilannya bukan saja nambah penghasilan tapi juga nambah skill kita begitu sebenarnya begitu ya Mas ya. Betul gitu. Jadi kita bisa lihat gitu ya. Apalagi kalau yang masih kerja, mungkin tambahan skillnya apa? Saya pengen nambah, saya yang lagi rame nih misalnya, contoh yang lagi dicari itu adalah skill copywriter. Ya gitu. Jadi copywriter belajarlah secara online bagaimana cara melakukan copywriting dan sebagainya. Dan itu bisa dilakukan juga dengan teman-teman. Sekarang ini kan banyak teman-teman yang backgroundnya pekerjaannya MC gitu ya. Itu kan salah satu juga yang income-nya drop sekali gitu ya. Nah, mereka biasa ngomong, sangat jago dengan kata-kata, perbendaharaan katanya banyak. Kenapa nggak kemudian coba cari pekerjaan sebagai copywriter misalnya. Copywriter itu bisa macam-macam ya, bisa di perusahaan, bisa di advertising agency, bisa di online, di startup banyak sekali yang butuh copywriting gitu ya, copywriter. Nah, itu salah satunya gitu ya. Jadi kerja part-time itu bisa menambah income kita. Terus cari passive income. Nah, kalau passive income tadi misalnya kita punya deposito gitu ya, kita punya investment, kita punya apartemen, mungkin apakah saatnya sekarang apartemennya udah deh saya balik dulu ke rumah orang tua biar ngumpul sama orang tua, apartemennya saya sewakan gitu. Itu kan nambah income. Nambah income gitu ya. Ada saya punya tanah kosong disewa-sewain. Pokoknya semua yang bisa sewa-sewain yang bisa nambah income itu juga bisa menambah tambahan income. Terus jangan lupa juga perluas network baru ya, cari kalau kemarin kita terlalu sibuk dengan pekerjaan, terlalu fokus sampai kita nggak sempat gaul istilahnya gitu ya. Lingkaran kita hanya itu aja. Nah, kalau kita perluas network kita ikutan tadi sekolah, kita ikutan organisasi atau apa, itu membuka teman baru, membuka network baru, dan membuka peluang untuk mendapatkan income baru gitu ya. Bisa tambahan job, bisa ngebantuin temen dan sebagainya itu ya. Terus hubungi juga network yang lama, sama dengan yang tadi. Jadi kalau kita kemarin mungkin terlalu hektik dengan pekerjaan kita belum sempat lagi silaturahmi lah dengan teman-teman yang lama gitu ya, mulai lagi dikontakin lagi, diajak ngobrol lagi, lo kerjain apa sekarang? Oh lagi nih, siapa tahu, karena nggak semua bisnis dan tidak semua pekerjaan drop, ada juga yang memang naik pada saat kondisi pandemi. Nah, siapa tahu di antara teman-teman kita ini ada yang butuh bantuan kita gitu ya, itu bisa juga menambah income. Itu dari sisi income. Sekarang kita lihat dari sisi expense ya. Yang paling penting adalah dalam waktu 3-6 bulan ke depan kita jangan dulu mengeluarkan pengeluaran yang cukup besar yang dalam kondisi dikatakan tidak terlalu penting gitu ya. Nah, ini apa aja nih Mas, kira-kira pengeluaran besar tapi tidak penting begitu sebenarnya untuk kita keluarin, kalau yang menjadi mungkin tren saat ini, apa yang sering kita gunakan uang kita begitu? Ya, sebenarnya sangat relatif sih ya Monica ya. Jadi gini,
itu akan sangat relatif kepada pekerjaan kita, sangat relatif juga kepada profesi kita gitu. Contoh gini, kalau kayak saya bukan seorang YouTuber gitu ya, saya seorang financial planner. Tidak ada urgensi buat saya beli kamera baru gitu ya. Kenapa? Karena ya udah, saya kalaupun bikin YouTube cukuplah dengan menggunakan apa namanya HP udah cukup gitu ya. Tadi saya sempat lihat acara sebelumnya soalnya gitu kan. Tapi kalau seorang kayak Baim Wong tadi gitu ya, dia YouTuber gitu kan, dia butuh tampilan yang bagus atas kamera yang bagus, bisa itu masuk kategorinya investment buat dia. Jadi buat dia itu nggak masalah, buat saya jangan dulu gitu ya. Jangan dulu. Nah, yang lain misalnya contoh kayak rumah, itu kan pembelian yang besar ya, beli rumah, beli mobil. Kalau dalam kondisi, jadi catatannya adalah kondisi keuangan kita stabil apa tidak. Kita punya uang nggak untuk paling nggak sampai tahun depan, sampai akhir tahun depan, gitu ya. Kalau kondisi uang kita tidak mencukupi sampai akhir tahun depan, maka tahan dulu, jangan dulu beli rumah, jangan dulu ganti mobil. Itu salah satu contoh pengeluaran besar. Tapi kalau bilang, nggak masalah mas, gue masih bisa hidup sampai 3 tahun lagi kok, misalnya gitu ya, tabungan gue cukup sampai 3 tahun lagi dan gue masih punya uang lebih banyak nih gitu, saya masih punya lumayan nih. Sekarang waktu yang tepat justru untuk masuk, karena banyak orang yang butuh uang, jual rumah, jual mobil ya. Jadi kondisinya akan berbeda-beda dari antara satu orang dan orang lain. Yang paling penting adalah kondisinya, apakah kita punya cukup tadi emergency fund dan uang cash yang bisa nahan kita sampai akhir tahun depan gitu ya. Nah, terus kemudian kedua, expense berikutnya adalah kelola pengeluaran harian seefisien mungkin tadi. Nah, jadi yang belum penting-penting, yang nggak terlalu penting-penting, kita nggak usah belanja dulu lah gitu ya. Kalau kemarin tiap bulan beli baju baru, sekarang mungkin 2 bulan sekali, 3 bulan sekali beli baju baru gitu ya. Toh juga akan sangat jarang sekali main di luar kan, meskipun sekarang mall udah mau buka, tapi kan masih dibatasi juga gitu ya. Nah, jadi paling nggak kita bisa cut down atau menurunkan pengeluaran kita 30-50%. Itu sangat membantu soalnya gitu ya. Terus berikutnya adalah cari alternatif pengeluaran yang lebih murah. Nah, ini juga sama. Jadi misalnya kalau kita terbiasa ngopi-ngopi, ini cari diskon begitu mas? Ya, bisa. Kalau mau belanja cari diskon boleh gitu ya. Selama tidak diskonnya menjustifikasi belanjanya 2 kali lipat naik gitu kan. Jadi yang terjadi kan gitu, orang misalnya gini, saya punya budget belanja 1 juta, wih dapat diskon nih, tadinya dapat baju 1 gitu kan, dapat diskon 50%, bukannya beli 1 baju malah beli 2 baju, akhirnya tetap aja habisnya 1 juta juga. Iya gitu kan. Jadi kalau pakai diskon, pakailah diskon tersebut, tapi jangan justru malah menaikkan jumlah belanjaan kita, justru sisanya kelebihannya kita simpan untuk jaga-jaga gitu ya. Tadi cari alternatif pengeluaran yang lebih murah misalnya, kayak contohnya yang hobi ngopi, sekarang udah banyak sekali coffee shop pilihan gitu ya. Nggak harus coffee shop import, bisa yang lokal. Kalaupun yang lokal sekarang ada beberapa yang harganya mungkin sudah sama dengan yang import. Sekarang banyak juga coffee shop yang kita sebutnya artisan, yang kecil-kecil ya, yang secangkir kopinya mungkin cuma 15.000, 18.000 gitu ya, paling mahal 20.000, dibandingkan dengan coffee shop yang import atau yang besar, yang satu cangkirnya mungkin 28-35.000 gitu ya. Jadi itu salah satu cara kita tetap bisa meeting kan, biasa gitu ya argumentasinya, mas saya kan meetingnya di coffee shop gitu kan, oh ya udah oke, nggak masalah gitu ya. Tapi carilah sekarang alternatif karena selisih tadi, selisih 30-50% kalau kita lakukan rutin 2 kali seminggu, 3 kali seminggu gitu ya, itu ternyata dikumpulin lumayan besar gitu ya. Iya, kalau dikumpulin besar sekali gitu ya. Terus kemudian be kreatif kalau saya bilang sih. Jadi banyak sekali expense yang kita bisa istilahnya kita tweak lah ya, kita akalin lah gitu ya, supaya pengeluarannya nggak terlalu besar gitu. Jadi ini change dan fleksibel yang kita harus lakukan dari income dan expense di kondisi new normal ini gitu ya. Terus nah tadi apa yang berubah ya? Yang turun tadi penghasilan udah pasti turun, kalau yang kena pemotongan gaji atau kena PHK ya. Kemudian THR kemarin kita ngerasain THR ada yang dipotong, ada yang dicicil gitu ya. Terus yang pasti tahun ini bonus akan dipotong, atau bonus akan kecil sekali, atau bahkan mungkin tidak ada bonus gitu. Jadi jangan berharap terlalu banyak gitu ya. Kemudian biaya transport juga akan turun bagi mereka yang masih work from home atau yang sekarang
ada kantor yang shift-shiftan gitu ya, masuknya seminggu 2 kali ya kan, Senin Rabu Selasa Kamis gitu ya, atau Senin Rabu Jumat Selasa Kamis Sabtu gitu kan. Jadi kalau yang masuknya shift-shiftan berarti dia masih bisa menghemat tuh 50% dari biaya transportnya dia, meskipun turun berarti uangnya bisa dihemat. Terus untuk yang millennials nih, biasanya nggak millennials sih, kita juga yang generasi X, traveling akan drop sekali, meskipun kalau ditanya sama teman-teman semua, lo kalau udah selesai new normal, apa yang pertama kali akan lo lakukan? Semua jawabannya pasti gue pengen traveling gitu kan. Iya, benar sekali. Tapi traveling kan is not that easy gitu. Jadi at least kalaupun kita mau travel dalam negeri masih memungkinkan, tapi kalau ke luar negeri masih banyak negara-negara yang mensyaratkan karantina gitu ya. Jadi nggak ada gunanya juga gitu kita liburan ke negara tetangga Singapura, Malaysia, tapi nyampe sana karantina 14 hari gitu kan, sementara liburannya cuma 3 hari. Jadi kalaupun nanti travel ban-nya udah dibuka atau travelingnya udah dibuka, mungkin kita bisa juga membantu ekonomi dalam negeri dengan cara apa ya, kita travel di dalam negeri kan. Rencana kalau nggak salah Bali mau dibuka ya untuk percobaan new normal. Nanti kalau setelah Bali beres pasti banyak tuh yang ke Bali, rame tuh nanti Bali tuh habis itu ya, mungkin tempat-tempat lain gitu ya. Jadi boleh, itu bisa dilakukan, tapi memang tidak akan seperti tahun-tahun sebelumnya di mana terutama yang millennials nih, tahun bisa 3 kali traveling, 4 kali traveling. Mungkin tahun ini paling cuma sekali gitu ya, atau 2 kali sama akhir tahun lah ya. Tahun depan juga kemungkinan akan sama, travelingnya mungkin 1-2 kali, maksimal 3 kali setahun. Jadi otomatis kita bisa menghemat biaya traveling kan, uang itu bisa kita tahan gitu. Terus yang akan berubah apa, yang akan naik? Biaya transport. Nah, ini biaya transport ini naik khususnya untuk mereka yang naik transportasi publik. Karena kenapa? Karena adanya pembatasan, sehingga kalau saya buru-buru mau meeting, otomatis saya harus ngambil transportasi publik dengan biaya yang lebih tinggi gitu. Contoh misalnya, saya biasa naik MRT gitu kan, secara biaya nggak terlalu mahal, atau saya biasa naik KRL gitu ya. Tapi karena dibatasin jumlah penumpangnya, dibatasin jumlah waktunya, sementara wah saya mesti meeting nih 1 jam lagi, nggak keburu, akhirnya mau nggak mau saya mesti naik taksi online, ya kan, saya mesti naik ojek online, otomatis pengeluaran saya akan naik. Jadi pinter-pinternya kita nanti ngakalin biaya transport ini gitu ya. Tapi kalau buat teman-teman yang tidak harus meeting keluar dan hanya cuma masuk kantor aja, rumah kantor, mungkin nggak terlalu berdampak gitu ya. Terus kedua yang naik pasti otomatis karena masih banyak yang work from home dan masih banyak juga yang school from home untuk anak-anaknya, maka listrik, internet, kuota itu udah pasti menjadi kebutuhan pokok sekarang. Naik ya? Iya, itu pasti naik ya. Nah, cara ngakalinnya gimana? Internet kalau memang, dan ini harusnya dilakukan dari 2 bulan terakhir ya. Jadi kalau selama ini kita pakai HP gitu, sekarang udah waktunya lah kalau memang sering work from home atau anak-anak masih di rumah, install lah misalnya kabel yang sudah memang ada internetnya gitu, karena itu jauh lebih murah gitu ya. Kita langganan 350.000 itu bisa dipakai satu keluarga gitu ya. Atau 500.000 dengan TV-nya itu udah bisa dipakai satu keluarga. Jadi dapat entertainment-nya juga, dapat internetnya high speed juga gitu ya. Jauh lebih murah dibandingin kita harus ngisi pulsa ke semua HP, dan itu pasti habis dalam waktu 3 hari misalnya. Ya, jadi sebulan tuh bisa 10 kali ngisi gitu kan. Kali 3 HP itu kita bisa keluar 1-2 juta tuh. Sementara kalau di rumah aja mungkin dengan langganan 500.000 udah dapat semua gitu. Itu bisa penghematan sekitar 50% gitu ya. Kuota juga ya. Nah, terus kemudian yang naik berikutnya adalah biaya kesehatan. Nah, otomatis gitu kalau berhubungan dengan kesehatan, kalau misalnya kita sampai harus rumah sakit dan sebagainya, kita kan coba bertahan ya. Misalnya kita dengan meminum vitamin gitu ya, suplemen dan lain sebagainya itu adalah salah satu bentuk daya tahan kita, menaikkan imunitas kita supaya kita nggak terkena virus tadi. Karena kita nggak pernah tahu kan, sekarang ini banyak sekali OTG ya, orang tanpa gejala. Di teman-teman kita, salah satu cara untuk kita bisa bertahan adalah nanti hubungannya ke nomor 4 tuh, biaya asuransi ya. Supaya kita bisa bertahan adalah dengan menaikkan imunitas kita. Jadi banyak-banyaklah minum vitamin, banyak-banyaklah minum suplemen gitu ya, hidup sehat gitu kan, olahraga, itu masuk ke biaya kesehatan juga. Olahraga, hidup sehat dan sebagainya untuk meningkatin imunitas kita. Terus berikutnya adalah biaya asuransi. Nah, ini juga ya. Jadi kalau COVID-nya sendiri kan tapi Mas, mungkin sebelumnya seberapa penting sih sebenarnya kalau kita mempunyai asuransi di saat-saat pandemi seperti ini, baik itu mungkin asuransi kesehatan atau asuransi lain-lainnya, ini seberapa besar gitu urgensinya? Oh iya, kalau asuransi sangat penting, terutama untuk kita yang memang tidak di cover dari kantor atau memang covernya sangat minim gitu ya.
Jadi otomatis yang pertama kali harus kita miliki otomatis sudah pasti BPJS, itu sudah pasti ya, itu minimum standar yang harus kita punya. Kemudian on top of it, kita lihat dulu asuransi kantor ada apa enggak. Kalau nggak ada asuransi kantor, berarti kita beli asuransi kesehatan, gitu ya. Cuma harus diingat bahwa yang dibutuhkan itu adalah asuransi kesehatan. Jadi sampai detik ini belum ada yang namanya asuransi COVID. Ya, jadi ini jangan sampai salah kaprah. Banyak sekali kesalahan informasi di masyarakat, di sosial media juga saya baca berkali-kali, saya coba meluruskan gitu ya. Saya sampai bikin artikel berkali-kali. Jadi belum ada yang namanya asuransi COVID, karena kalau Anda terkena positif COVID, Anda akan di-cover oleh pemerintah karena itu masuk ke dalam bencana gitu ya. Tapi yang terjadi adalah kalau kita belum positif COVID gitu ya, masih PDP, masih ODP, kan berarti tanggung jawab masih milik kita pribadi. Nah, disitulah asuransi masuk. Berarti kita butuh namanya asuransi kesehatan, bukan asuransi COVID gitu ya. Nah, asuransi kesehatan kita butuhkan untuk tujuannya tadi, kalau sampai kita sakit gitu ya, meskipun belum tentu corona ya, belum tentu COVID ya. Tapi kalau sampai kita sakit, kita bisa di-cover dengan asuransi gitu ya. Nah, itu makanya kenapa penting. Dan ini berhubungan dengan nomor 3, hidup sehat, biaya kesehatan hidup sehat gitu ya. Dan nanti koneksi lagi dengan nomor 5, biaya hidup higienis. Nah, jadi tidak bisa dipungkiri new normal itu nanti masker itu udah jadi kebutuhan gitu ya. Dan apalagi orang Indonesia yang sangat fashionable, maskernya nggak cukup satu gitu ya, pas. Masker harus setiap warna baju ya, ada yang warna biru, ada yang warna hitam, yang cewek-cewek warna merah gitu ya kalau bajunya. Kita akan lebih banyak spending dengan hal-hal yang berbau kesehatan, baik itu asuransi atau mungkin juga perlengkapan-perlengkapannya begitu ya, Mas. Betul, masker. Ya, jadi yang sudah wajib ada di tas kita itu adalah masker, hand sanitizer, sama tisu basah yang alkohol ya. 3 itu perlengkapan yang tidak boleh kita lupakan, dan itu harus selalu terus dibeli, kalau habis beli lagi. Dan itu adalah pengeluaran tambahan yang sebenarnya nggak ada pada saat kehidupan dalam masa normal ya, sebelum terjadinya COVID. Nah, ini adalah biaya-biaya yang akan berubah dan akan naik gitu ya. Nah, kita harus melakukan adjustment dari pengeluaran tadi gitu. Ya. Terus nanya tadi do's and don't-nya gitu ya. Yang do's yang boleh apa? Perkuat emergency fund tadi. Jadi jumlahnya mungkin bisa ditambah paling enggak 25% sampai dengan 50% dari normalnya. Kemudian review dan perkuat asuransi kita gitu ya. Kalau kira-kira kurang, tambahin. Perkuat liquid investment dan liquid asset gitu ya. Ini hanya untuk orang-orang yang, karena gini Monica, ada beberapa orang yang saya lihat suka sekali aset yang non liquid ya. Dia suka sekali rumah, suka sekali tanah gitu ya. Sehingga saking sukanya, dan memang itu a good investment, tapi saking sukanya sampai dia mengabaikan rasio uang liquidnya. Sehingga ketika mungkin dia punya dana besar gitu, dia punya 10 miliar gitu, tapi dia cuma punya uang liquid gitu. Tapi nggak liquid, semuanya dalam bentuk properti gitu kan. Nah, ini juga nggak bagus gitu ya, nggak bahaya dalam kondisi seperti sekarang gitu ya. Nah, cara mengimbanginya itu sebenarnya gimana sih, Mas? Kalau kita ketahui kan mungkin di tengah pandemi saat ini ya, mungkin masih sebagian orang masih berpikir ya udah nggak apa-apa nih investasi, tapi di saat yang bersamaan gimana sih untuk kita mengimbangi yang namanya dana darurat dan juga tabungan di saat tidak pasien ini bagaimana nih kalau menurut Mas? Ini porsinya sebenarnya itu harus berapa persen? Ya, jadi gini, ada rumusannya, ada rasionya. Jadi kita punya namanya liquid ratio to total asset ratio gitu ya. Nah, liquid ratio kita itu paling tidak sekurang-kurangnya antara 15 sampai 20% dari total aset kita, dari total kekayaan bersih kita. Jadi kalau saya punya 15 sampai 20 ya. 15 sampai 20. Jadi kalau total aset saya misalnya 100 juta, berarti dari 100 juta tadi minimal 10 sampai 20 jutanya harus dalam bentuk liquid. Liquid itu bisa tabungan, bisa deposito, pokoknya semua yang mudah sekali dijual, semua yang mudah ditarik gitu ya. Bisa reksadana pasar uang, bisa emas, termasuk di dalamnya adalah emergency fund tadi. Gitu. Jadi emergency fund masuk ke dalam total liquid asset tadi gitu ya. So, jadi minimal 15 sampai 20%. Kalau sampai di bawah itu, sampai something happen, kita sampai PHK lah, atau kalau yang punya bisnis sampai bisnisnya drop dan sebagainya, pasti akan kesulitan untuk jual aset. Dan dalam kondisi seperti sekarang, kalau jual aset harganya turun gitu, akhirnya jadi rugi 2 kali ya kan? Gitu. Ya. Berarti ini yang perlu kita perhatikan itu sebenarnya rasionya begitu ya. Jangan sampai kita kelebihan investasi, tapi untuk dana yang untuk kita pegang yang liquid begitu itu malah
porsinya berkurang begitu ya Mas ya. Yeah. Ini menarik sekali begitu ya Mas kalau kita berbicara terkait dengan financial planning ini, karena memang sebenarnya ini banyak sebenarnya begitu ya hal-hal yang patut kita pertimbangkan sebelum kita melakukan financial planning untuk diri kita sendiri gitu. Nah baik Mas Aidil, ini menarik sekali, tapi kita harus juga terlebih dahulu dan dialog akan kami lanjutkan usai jeda berikut. Pastikan Anda tetap bersama kami di webinar